Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan yang merupakan materi IPA SMP kelas 7 semester 2 bab 9 ya. Yang mana pada kesempatan ini merupakan bagian pertama membahas tentang pencemaran air. Nah, pada kesempatan kali ini bagian-bagian yang akan dipelajari atau poin-poinnya adalah yang pertama definisi pencemaran lingkungan, yang kedua definisi pencemaran air, yang ketiga faktor penyebab pencemaran air, yang keempat dampak pencemaran air, dan yang terakhir cara penanggulangan pencemaran air. Kita bahas yang pertama, yaitu definisi pencemaran lingkungan, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia atau alam sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Itu salah satu definisi pencemaran lingkungan. Masih banyak mungkin ada redaksi yang lainnya ya. Jadi intinya bahwa ada sesuatu yang masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan baik kegiatan manusia atau alam sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Nah, di dalam pencemaran lingkungan atau pencemaran ada istilah polutan, yaitu segala sesuatu yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor, tidak sehat, dan tercemar. Jadi pencemaran kadang disebut juga sebagai polusi ya, yang penyebab pencemarannya disebut polutan. Zat dapat dikatakan sebagai polutan jika jumlahnya melebihi ambang batas dari jumlah yang masih diperbolehkan. Jadi apapun itu zat, baik berupa tadi ada energi, ada komponen-komponen lain yang jumlahnya itu melebihi ambang batas, maka dia bisa dikatakan sebagai pencemar atau polutan. Yang nomor 2, definisi pencemaran air, yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu sehingga air tersebut tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Fungsi air itu kan macam-macam, ada untuk mandi, ada untuk minum, untuk mencuci. Nah, kalau peruntukannya atau fungsinya tidak berfungsi, maka berarti air tersebut sudah tercemar ya. Ciri atau indikator air sudah tercemar dilihat dari perubahan warna, perubahan bau, perubahan rasa, dan derajat keasaman atau pH. Ini diantaranya ya. Mungkin ada indikator lain, misalnya kandungan logam beratnya atau kandungan logam yang ada di dalam air tersebut. Biasanya kalau untuk air minum ada indikator atau parameter tertentu bahwa air tersebut aman untuk dikonsumsi. Ini diantaranya ya, yang indikator yang menunjukkan air itu tercemar atau tidak. Yang ketiga, faktor penyebab pencemaran air ya. Bahan pencemaran air berasal dari ada limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, limbah industri. Limbah industri terbagi menjadi dua jenis. Ada limbah organik yang baunya busuk, misalnya limbah yang dihasilkan oleh pabrik kertas atau pabrik tekstil. Kemudian yang kedua, limbah anorganik. Ciri-cirinya berupa cairan panas, berbuih, berwarna, mengandung asam belerang atau H2S, dan berbau menyengat. Misalnya limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, dan limbah pabrik cat, dan yang lainnya ada.
Contoh kasus pencemaran logam berat dari limbah industri adalah pencemaran merkuri Hg hydragium atau air raksa yang terjadi di Teluk Minamata, Jepang pada tahun 1958. Nah, limbah ini dihasilkan oleh pabrik baterai ya. Mereka atau perusahaan itu membuang limbahnya ke Teluk Minamata, yang mana limbah tersebut mengandung merkuri, menyebabkan keracunan. Yang pertama, yang ikan-ikan banyak yang mati keracunan di teluk tersebut. Kemudian karena ikan itu dikonsumsi oleh manusia, manusia pun menjadi keracunan ya. Ini sempat geger pada masa kejadiannya di Jepang. Penyakitnya sering dikenal dengan nama penyakit Minamata. Kemudian yang berikutnya, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan, seperti limbah rumah tangga itu sendiri dari rumah-rumah ya, kemudian pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan, berangkal ya, serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga ini juga terdiri dari dua jenis ya, sama dengan tadi dari industri. Ada yang limbah organik, contohnya kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan lain-lain. Ada juga limbah anorganik, contohnya besi tadi ya, besi tua, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan lain-lain. Yang tidak bisa diurai, anorganik itu ya, limbah yang tidak bisa diurai. Kemudian yang C, limbah pertanian. Limbah pertanian itu merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan dalam kegiatan pertanian, misalnya pupuk dan pestisida. Jadi pestisida ini biasanya digunakan untuk membasmi hama ya. Tentunya membasmi dengan menggunakan bahan kimia, misalkan ada insektisida, ada fungisida, tergantung dari hama yang akan dibasminya. Nah, itu akan menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran pada air karena yang terlarut terbawa oleh air hujan misalnya, ini masuk nanti ke sungai, ini juga akan nanti menyebabkan pencemaran tanah tentunya. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Jadi karena pupuknya berlebihan, tidak semua diserap oleh tanaman yang dipupuknya, sisanya itu akan hanyut, terbawa masuk ke perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Akibatnya terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Nah, ganggang ini akan tumbuh menutup permukaan air sehingga menyebabkan kadar sinar matahari yang masuk ke perairan, ke sungai, waduk, atau danau tersebut berkurang. Nah, ini menyebabkan fitoplankton yang ada di perairan tersebut, yang ada di bawah alga tadi, kekurangan sinar matahari untuk untuk kegiatan fotosintesis ya. Sehingga kemudian juga bisa mengurangi kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, sehingga akan mengganggu makhluk hidup yang ada di dalam perairan tersebut. Nah, itu jadi merugikan, nanti akan ekosistem yang di dalam air tersebut akan terganggu ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat, dampak pencemaran air. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Jelas tadi ya, karena ada pencemar itu kualitas lingkungan menurun pada titik tertentu sehingga menyebabkan berbagai gangguan ya, misalkan yang ada gangguan kesehatan, menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang ketiga, ada pemekatan hayati atau ini pemekatan racun maksudnya. Jadi ada penumpukan racun. Misalnya kalau air tersebut tercemar mengandung racun, kemudian racun itu misalnya
diserap oleh atau digunakan oleh fitoplankton di dalam air tersebut. Kemudian fitoplankton itu mengandung racun, dimakan oleh ikan kecil. Racunnya itu juga akan masuk ke ikan kecil dimakan oleh ikan besar, terus racunnya itu terbawa. Ikan besar kan tidak hanya makan satu ikan kecil, pasti banyak, sehingga racun lebih banyak menumpuk pada ikan besar. Tumpukan atau pemakatan racun yang paling tinggi berada pada konsumen yang paling tinggi, yang misalnya manusia makan ikan besar, makannya udah sering juga, jadi ada penumpukan racun di dalam tubuh konsumen. Yang paling banyak menumpuknya itu konsumen tingkat tinggi. Tentunya kalau misalkan manusia banyak mengkonsumsi ikan, berarti racun paling banyak terdapat pada manusia. Itu maksudnya pemakatan hayati. Kemudian mengganggu pemandangan, jelas ya. Kalau airnya tercemar, nggak enak dipandang, warnanya atau bau atau pemandangan, baik warna atau baunya mengganggu penglihatan, pemandangan. Kemudian yang berikutnya mempercepat proses perusakan benda. Salah satu air yang tercemar itu ada mengandung gas, mengandung H2S. H2S ini bersifat korosif, ya, sehingga akan menyebabkan benda-benda cepat rusak, terutama yang logam itu gampang berkarat. Nah, kemudian cara penanggulangan pencemaran air, ya. Yang pertama ada pembuatan kolam stabilisasi. Ya, kolam stabilisasi ini digunakan untuk menetralisir zat-zat pencemar yang ada di dalam limbah sebelum limbah itu dibuang atau dialirkan ke sungai. Contoh kolam stabilisasi adalah kolam anaerobik, yaitu dalam prosesnya itu tanpa mengandung oksigen. Yang kedua kolam fakultatif, yaitu pengolahan air limbah untuk mengolah air limbah yang tercemar bahan organik pekat. Kemudian ada kolam maturase, yaitu untuk pemusnahan mikroorganisme patogen atau makhluk hidup yang menyebabkan penyakit, ya. Kemudian yang berikutnya ada IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan limbah menggunakan alat khusus, ya. IPAL ini jadi menggunakan alat-alat khusus yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, pemisahan zat padat dengan zat cair menggunakan filter dan bak sedimentasi, bak pengendapan. Yang tahap kedua, mengkoagulasi atau menggumpalkan, menghilangkan koloid dan menstabilkan zat organik yang ada di dalam limbah. Kemudian tahap ketiga, penghilangan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat, serta penambahan klor untuk memusnahkan mikroorganisme patogen atau tadi organisme atau makhluk hidup yang menyebabkan penyakit. Kemudian yang berikutnya pengelolaan ekskreta atau tinja kotoran manusia, ya. Ekskreta ini merupakan limbah rumah tangga yang banyak mengandung bakteri patogen penyebab penyakit. Nah, pengolahannya dapat dilakukan dengan menampung dan mengolahnya pada jamban atau septic tank yang ada di sekitar tempat tinggal. Biasanya sudah dilakukan, ya. Kemudian dialirkan ke tempat pengolahan. Pengelolaannya bisa dilakukan secara kolektif. Biasanya ada yang dikelola untuk dijadikan sebagai biogas, ya, sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, penanganan limbah dengan prinsip ekologi ada juga yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu recycle, reuse, reduce, dan repair. Yang pertama recycle atau pendaur ulangan. Misalnya, untuk sampah yang dapat terurai bisa diolah dijadikan kompos, ya. Didaur ulang sehingga bisa dimanfaatkan. Kemudian reuse. Reuse itu penggunaan ulang, ya, dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Contoh, botol bekas sirup dapat digunakan lagi untuk menyimpan air minum, ya. Bekas sirup yang dari gelas itu, ya, bahan kaca, biasanya digunakan untuk menyimpan air minum. Kemudian reduce adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan.
Contoh, jika akan berbelanja ke pasar atau supermarket, sebaiknya dari rumah membawa tas, sehingga tidak meminta tas plastik dari toko atau supermarket kalau akhirnya hanya dibuang saja, ya. Kemudian yang keempat, refire artinya melakukan pemeliharaan. Contohnya, membuang sampah tidak sembarangan, terutama tidak membuang sampah di perairan. Nah, video pembelajaran kali ini cukupkan sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.